Pernahkah kau membayangkan tinggal di rumah yang bukan hanya dihuni manusia, sebuah rumah tua di pinggiran kota, tempat keluarga sederhana mencoba mencari kehidupan baru, tapi tanpa mereka sadari, rumah itu sudah lama dijaga oleh keluarga jin muslim yang menanti manusia pilihan. Malam ini, kisah itu akan terbuka. Dan mungkin setelah mendengarnya, kau tak akan pernah memandang rumahmu dengan cara yang sama lagi. Suara mesin truk tua itu berderit keras ketika berhenti di depan sebuah rumah tua yang tampak sepi. Di dalam truk, seorang pria kurus berusia sekitar 40 tahun menatap rumah itu dengan napas berat. Namanya Samsul, seorang tukang kuli bangunan yang selama ini hidup berpindah-pindah kontrakan bersama istrinya, Marni, dan anak sematawayang mereka, Raka, yang baru berumur 10 tahun. "Yah, ini rumahnya?" tanya Marni dengan nada ragu. Matanya menyapu bangunan yang tampak berlumut di dinding luar, catnya kusam, dan jendela kayunya seperti sudah lama tak dibuka. "Iya Bu, murah sewanya, luas pula. Rezeki jangan ditolak," jawab Samsul, mencoba tersenyum meski perasaannya sendiri agak ganjil. Ia mendapat informasi rumah ini dari seorang mandor proyek tempat ia bekerja. Katanya, rumah ini sudah lama kosong, tapi pemiliknya ingin sekali ada yang menempati. Raka berlari kecil ke arah pintu pagar yang setengah berkarat. "Asik ya, halamannya luas, bisa main bola," katanya riang. Tawa anak itu seakan meredakan kegelisahan yang menggantung di hati kedua orang tuanya. Namun, begitu Samsul menjejakkan kakinya melewati pagar, hawa dingin aneh langsung menyusup ke tengkuknya. Bulu kuduknya meremang tanpa alasan. Ia berhenti sejenak, menelan ludah, lalu beristighfar pelan. Mungkin cuma perasaan karena rumah tua, pikirnya. Mereka pun mulai menurunkan barang-barang. Suasana sore itu agak lengang. Matahari sebentar lagi tenggelam, menyisakan cahaya jingga yang menyayat pepohonan di sekitar rumah. Tidak ada tetangga yang menegur atau datang membantu, seakan rumah itu dibiarkan sendirian di tengah gang kecil. Begitu pintu depan dibuka, aroma pengap langsung menyeruak. Bau lembab bercampur debu membuat Marni terbatuk kecil. "Sudah lama banget nggak ditempati ya, katanya. Samsul mengangguk. Ia menyapu pandangan ke ruang tamu yang gelap meski masih sore. Jendela-jendela terkunci rapat, tirai kusam menggantung lemas, dan di sudut-sudut terlihat sarang laba-laba berdebu. Anehnya, di balik suasana kotor itu, rumah ini terasa hidup, seperti ada yang sedang mengamati mereka. Saat malam mulai turun, mereka sudah selesai menata sebagian barang. Lampu-lampu bohlam tua dipasang, memberikan cahaya kekuningan yang redup. Raka tertidur di tikar ruang tengah karena kelelahan. Marni duduk di sampingnya sambil menyalakan kompor untuk membuat teh. Samsul masih sibuk memperbaiki kunci pintu belakang ketika tiba-tiba ia mendengar sesuatu. Suara lirih seperti bisikan ayat-ayat suci terdengar samar dari arah kamar yang paling ujung. Ia berhenti menajamkan telinga. "Bismillahirrahmanirrahim." Suara itu jelas, bukan angin, bukan halusinasi. Suaranya lembut, tenang, tapi membuat darahnya berdesir. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan ke arah kamar tersebut. Pintu kamar itu setengah terbuka. Ruangan di dalamnya gelap. Saat ia mendorong pintu, suara itu terhenti seketika. Hanya ada kegelapan pekat dan bau debu menusuk. Tidak ada siapapun. "Assalamualaikum," ucap Samsul lirih, sekadar menjaga adab. Tapi yang ia dapat hanyalah keheningan. Ia kembali ke ruang tengah, berusaha menutupi kegelisahannya. Namun malam itu, sebelum tidur, ia mendengar Raka mengigau.
memakai jubah putih di dekat jendela, gumam anak itu dalam tidur. Samsul langsung tertegun. Ia menatap jendela di ruang tengah yang memang terbuka sedikit, lalu menatap anaknya yang masih memejam dengan wajah pucat. Ia mendekat, mengelus kepala Raka dan berbisik, "Sudah, Nak, tidur saja." Namun dalam hati, ia semakin yakin rumah ini tidak kosong. Malam pertama itu dipenuhi kegelisahan. Angin kadang berdesir keras, seperti ada yang lewat di luar. Marni beberapa kali terbangun karena mendengar suara langkah di dapur. Padahal ketika dicek tidak ada apa-apa. Sementara Samsul, meski tubuhnya penat, matanya sulit terpejam. Ada bisikan-bisikan samar yang kadang terdengar, seperti doa-doa yang akrab di telinganya, namun juga disertai suara gerakan halus yang tak bisa ia jelaskan. Menjelang subuh, Samsul akhirnya bangkit, mengambil air wudhu, lalu sholat di ruang tengah. Ia merasa lebih tenang. Tapi begitu ia selesai salam, ia mendengar sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Suara serempak, lembut namun jelas, dari arah kamar ujung yang semalam ia dengar. Subhanallah, Alhamdulillah. Bukan satu suara, tapi banyak. Seperti sebuah keluarga besar sedang berzikir di dalam kamar itu. Samsul tidak berani mendekat. Hanya bibirnya yang bergerak, komat kamit membaca ayat kursi. Dan entah mengapa, ia merasa suara-suara itu bukan ingin menakutinya. Ada rasa sejuk yang samar di dada. Namun tetap saja, bulu kuduknya berdiri. Karena ia tahu rumah ini memang dihuni, dan penghuninya sedang memperhatikan mereka sejak awal. Pagi itu, setelah subuh yang aneh dan penuh bisikan, Samsul duduk di teras rumah tua itu. Embun masih menempel di daun-daun mangga yang tumbuh di samping rumah. Raka sudah berangkat sekolah ditemani Marni, sementara ia memilih beristirahat sebentar sebelum berangkat kerja. Namun, pikirannya masih terganggu. Suara zikir semalam terasa nyata, terlalu jelas untuk disebut halusinasi. Kalau memang penghuni rumah ini jin, kenapa mereka berzikir? Gumamnya dalam hati. Siang harinya, saat matahari mulai terik, Samsul pulang lebih cepat dari proyek bangunan. Ia mendapati Marni sedang menjemur pakaian di belakang rumah. Wajah istrinya tampak agak pucat. "Kenapa, Bu? Nggak enak badan?" tanya Samsul. Marni menoleh dengan raut ragu. "Ya, kamu dengar suara orang ketawa tadi siang dari dalam kamar ujung?" Samsul langsung terdiam. "Ketawa?" "Iya, kayak suara anak kecil tapi agak aneh. Waktu aku samperin, kamar itu kosong. Tapi aku lihat tikar yang kemarin kita simpan di pojok, posisinya pindah sendiri, padahal nggak ada siapa-siapa." Hawa dingin merambati tengkuk Samsul. Ia berusaha menenangkan istrinya. "Mungkin angin, tikar kan ringan." Marni menggeleng. "Bukan angin ya, suaranya jelas banget. Dan aku merasa kayak ada yang ngeliatin dari dalam." Samsul menarik napas panjang. Ia tahu Marni tidak sedang berbohong. Ia pun memutuskan untuk masuk ke kamar ujung itu sore harinya. Menjelang maghrib, rumah kembali terasa berat. Udara jadi dingin tak wajar. Lampu ruang tamu yang baru diganti tiba-tiba berkelip pelan. Raka yang sedang mengerjakan PR menutup bukunya. "Ayah, boleh aku tidur sama ayah malam ini? Aku takut," katanya dengan suara pelan. "Kenapa takut, Nak?" tanya Samsul, berusaha lembut. "Aku lihat orang berdiri di pintu kamar ujung. Dia tinggi banget, pakai jubah putih, kepalanya ditundukin." Samsul dan Marni langsung saling pandang. Jantung keduanya berdegup kencang. Malam itu, setelah memastikan Raka terlelap di antara mereka, Samsul memberanikan diri. Ia mengambil air wudhu, lalu masuk ke kamar ujung seorang diri. Ruangan itu tetap gelap, meski lampu sudah dinyalakan. Entah kenapa, cahayanya terasa redup dan dingin. Tikar yang seharusnya di pojok memang benar
sudah tergeser ke tengah ruangan. Samsul duduk bersila di atasnya. Ia mulai membaca surat Al-Baqarah ayat demi ayat dengan suara lantang. Udara di sekelilingnya semakin berat, seperti ada yang menekan dadanya. Namun ia teruskan bacaan itu hingga beberapa menit. Tiba-tiba, suara bisikan kembali terdengar. Allahu Akbar. Kali ini lebih jelas, seakan tepat di belakang telinganya. Samsul menoleh cepat. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun tak lama, dari sudut kamar, ia melihat sesuatu. Bayangan samar berwujud seorang lelaki berjubah putih. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi sosok itu duduk bersila sambil menunduk. Samsul terdiam kaku. Bibirnya bergetar, tapi ia paksa suaranya keluar. Assalamualaikum. Anehnya, sosok itu menjawab. Suaranya dalam, lembut, tapi membuat bulu kuduk merinding. Waalaikumsalam, wahai penghuni baru. Samsul hampir terhenti napasnya. Ini bukan lagi sekadar bisikan. Sosok itu benar-benar menjawab. Ah, siapa kalian? Tanya Samsul dengan suara parau. Kami bukan musuhmu. Kami adalah keluarga yang sudah lama mendiami rumah ini. Kami bukan dari golongan yang menyesatkan. Kami Muslim, sama sepertimu. Samsul terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Kami melihatmu Samsul, seorang lelaki yang hidup sederhana, tapi hatimu bersih. Kau sabar, kau ikhlas bekerja keras untuk keluargamu. Karena itulah, kami izinkan kau tinggal di sini. Bahkan, derajatmu akan kami angkat. Samsul menelan ludah. Kenapa aku? Apa maksudmu? Derajatku akan diangkat. Sosok itu tidak menjawab langsung. Hanya terdengar bisikan lirih yang bergema di seluruh ruangan. Karena kebaikanmu akan diuji. Jika kau kuat, kami akan bersama keluargamu. Jika kau lemah, rumah ini akan menelanmu. Seketika, sosok itu lenyap. Ruangan kembali sunyi, hanya lampu yang berkelip pelan. Samsul keluar dari kamar dengan wajah pucat pasi. Marni menunggunya di luar dengan gelisah. Ada apa ya? Kenapa wajahmu begitu? Samsul hanya menggeleng. Ia tak sanggup bercerita. Tapi satu hal, ia tahu. Rumah ini memang dihuni keluarga jin. Jin Muslim. Dan entah kenapa, mereka memilihnya untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Malam itu, sebelum tidur, ia mendengar lagi suara-suara zikir dari kamar ujung. Namun kali ini, bukan hanya dirinya yang mendengar. Marni pun ikut terbangun, menggenggam tangan Samsul erat-erat dengan wajah ketakutan. Ayah, mereka ada di sini ya, bisiknya. Samsul hanya menatap gelap dengan hati bergetar. Iya Bu, mereka ada di sini dan mereka sedang memperhatikan kita. Hari-hari berikutnya, kehidupan keluarga Samsul tidak lagi sama. Setiap malam, suara zikir dari kamar ujung semakin sering terdengar. Kadang, suara itu lembut seperti doa. Kadang bergema seperti banyak orang sedang berbaris di dalam ruangan sempit itu. Anehnya, meski menyeramkan, suasana yang timbul bukan sekadar ketakutan. Ada juga rasa teduh yang samar. Namun, bagi Marni dan Raka, itu cukup membuat tidur mereka terganggu. Raka sering terbangun tengah malam sambil menangis, mengaku melihat orang berjubah putih duduk di dekat jendela atau berdiri menunduk di depan pintu kamarnya. Suatu pagi, Marni akhirnya tak tahan. Saat menyapu halaman depan, ia memberanikan diri bertanya pada seorang tetangga yang kebetulan lewat. Seorang ibu tua bernama Bu Sarti. Bu, sapa Marni dengan hati-hati. Boleh saya tanya, rumah ini dulunya kenapa kosong lama? Orang-orang sini jarang sekali lewat depan sini. Bu Sarti terdiam sejenak, memandang rumah itu dengan wajah berubah serius. Oh, jadi kalian beneran tinggal di sini sekarang? Marni mengangguk. Iya Bu, kenapa memangnya? Si ibu tua menghela napas panjang. Rumah ini dulunya ditempati seorang ustaz. Namanya Ustaz Rahman.
Beliau tinggal di sini bersama keluarganya bertahun-tahun. Orangnya baik, disegani warga. Tapi setelah beliau wafat, rumah ini kosong. Anak-anaknya merantau, nggak ada yang mau menempati. Katanya, ada yang menunggu di sini. Menunggu? Dahi Marni berkerut. Iya, bukan jin jahat katanya, tapi jin muslim yang dulunya sering ikut berzikir bersama ustaz itu. Banyak yang percaya mereka masih setia di sini, menjaga rumah. Tapi sebagian warga takut, soalnya nggak semua orang bisa cocok. Ada yang pernah coba ngontrak, tapi nggak tahan seminggu, langsung pindah. Katanya, setiap malam mereka didatangi suara orang sholat berjamaah di kamar ujung. Bibir Marni bergetar. Itu persis dengan apa yang dialaminya. Ia tak berani bercerita lebih jauh, hanya mengangguk dan berpamitan. Tapi hatinya makin yakin, keluarga mereka memang sedang berbagi rumah dengan makhluk gaib. Malam itu, Samsul pulang agak larut. Ia duduk di ruang tamu sambil meneguk teh buatan Marni. Raka sudah tidur. Setelah ragu sejenak, Marni menceritakan obrolannya dengan Bu Sarti. Samsul mendengarkan dengan wajah serius. Jadi benar, penghuni di sini bukan sembarangan. Mereka keluarga jin muslim yang dulu dekat dengan Ustaz Rahman. Marni menggenggam tangan suaminya. Yah, aku takut. Bagaimana kalau mereka nggak suka sama kita? Samsul menatap istrinya dengan tenang, meski dadanya sendiri bergemuruh. Bu, mereka sudah bilang sendiri padaku, mereka bukan musuh. Tapi mereka juga bilang kita akan diuji. Itu yang bikin aku khawatir. Marni merinding mendengar kata-kata itu. Diuji? Maksudnya apa ya? Samsul menggeleng. Aku nggak tahu, tapi kita harus tetap berpegang pada Allah. Apapun yang terjadi, jangan sampai goyah. Menjelang tengah malam, ujian itu seolah dimulai. Angin bertiup kencang dari arah kamar ujung, padahal semua jendela sudah ditutup. Pintu kamar itu berderit sendiri, membuka perlahan. Dari celah pintu, cahaya putih samar menyemburat keluar, seperti ada lampu terang di dalam ruangan. Raka terbangun dan langsung berlari ke arah orang tuanya. Ayah, ada orang di kamar itu. Samsul berdiri cepat, mengambil senter. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju kamar ujung. Marni memeluk Raka erat, menahan napas. Begitu pintu didorong, cahaya putih itu langsung menyilaukan matanya. Samar-samar ia melihat sosok-sosok berjubah putih, duduk bersila, berderet-deret memenuhi ruangan sempit itu. Mereka semua menunduk, berzikir serempak dengan suara bergema. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Jantung Samsul berdegup kencang. Ia tahu ini bukan halusinasi, mereka nyata. Sosok-sosok itu menoleh ke arahnya. Wajah mereka tertutup cahaya, tak bisa dikenali. Namun satu sosok berdiri, mendekat perlahan. Suaranya dalam dan menggema. Samsul, engkau telah dipilih. Ustaz Rahman dulu adalah sahabat kami. Kini engkau akan melanjutkan jejaknya. Jangan takut, kami akan menjagamu. Tapi ingat, ujianmu baru saja dimulai. Seketika cahaya itu padam. Ruangan kembali gelap gulita. Samsul terduduk lemas, tubuhnya gemetar. Ia menutup pintu perlahan dan kembali ke ruang tamu. Marni menatapnya dengan wajah pucat. Ada apa ya? Samsul hanya mampu berbisik lirih. Mereka sudah menampakkan diri dan mereka memilihku. Sejak malam ketika sosok berjubah putih menampakkan diri, suasana rumah semakin berat. Siang hari terasa biasa, tapi begitu senja turun, hawa mencekam langsung menyelimuti. Raka makin sering gelisah, sementara Marni mulai mengalami mimpi aneh. Ia melihat dirinya berjalan sendirian di koridor gelap dengan banyak pintu, dan setiap pintu ada suara zikir yang menggema. Samsul mencoba menenangkan keluarganya, tapi hatinya sendiri penuh pertanyaan. Apa maksud para jin muslim itu?
Ujian seperti apa yang harus ia jalani? Malam Jumat, gangguan pertama yang nyata benar-benar terjadi. Saat keluarga kecil itu sedang makan malam, terdengar suara ketukan keras dari pintu depan. Tok, tok, tok. Mereka saling berpandangan. Waktu itu sudah lewat pukul 9 malam. Siapa yang datang? Samsul berdiri, berjalan ke pintu dengan hati-hati. Ia membuka perlahan. Kosong, tidak ada siapapun. Namun, saat ia kembali ke meja makan, pintu itu berderit sendiri, terbuka lebar. Angin dingin menerobos masuk, membuat lampu bohlam bergoyang-goyang. Raka langsung menjerit, memeluk ibunya. "Yah, aku lihat bayangan orang masuk," katanya dengan suara panik. Samsul menarik napas panjang, lalu mengucapkan istighfar. Ia tahu ini bukan sekadar gangguan, ini ujian pertama. Malam itu, setelah Raka berhasil ditenangkan dan tidur di kamarnya, Samsul duduk sendirian di ruang tamu. Marni sudah terlelap karena lelah, tapi ia sengaja berjaga. Pukul 2 dini hari, suara itu datang. Dari kamar ujung, terdengar tangisan lirih, suara perempuan. Pelan, bergetar, seolah sedang meratap. Samsul bangkit, melangkah ke arah kamar itu dengan membawa senter. Jantungnya berdegup keras. "Assalamualaikum," ucapnya lirih di depan pintu. Tangisan itu berhenti seketika. Sunyi. Saat ia membuka pintu, ruangan gelap itu tiba-tiba dipenuhi hawa dingin, menusuk tulang. Lampu senter berkedip, lalu mati sendiri. Dalam kegelapan, Samsul mendengar suara berbisik tepat di telinganya. "Apakah kau kuat, Samsul? Atau kau akan lari seperti yang lain?" Tubuh Samsul bergetar, tapi ia memaksa dirinya membaca ayat kursi dengan suara lantang. Semakin ia membaca, semakin jelas ia merasakan banyak sosok di sekelilingnya, mengitari, memperhatikan. Namun, tidak ada yang menyentuhnya. Begitu bacaan selesai, suara-suara itu perlahan mereda, berganti dengan zikir lembut. Entah bagaimana, hatinya yang tadi penuh takut kini terasa hangat. Namun ia tahu, ini baru permulaan. Esok paginya, Marni bercerita sesuatu yang membuat Samsul terdiam. "Malam tadi aku bermimpi lagi. Ustaz Rahman datang, wajahnya bercahaya. Dia bilang, 'Jagalah amanah itu, Marni. Jangan goyah, karena suamimu sedang dipilih.'" Samsul tercekat. Nama itu muncul lagi. Ustaz Rahman. Sosok yang dulu tinggal di rumah ini, yang ternyata juga dekat dengan keluarga jin muslim itu. Raka pun ikut menambahkan, "Ayah, aku juga mimpi. Ada orang tinggi berjubah putih ngajarin aku baca doa sebelum tidur. Katanya, aku harus sering baca doa itu biar nggak ditakuti setan." Samsul terdiam lama. Ia mulai menyadari, bukan hanya dirinya, tapi keluarganya juga ikut terlibat dalam ujian ini. Malam berikutnya, ujian semakin nyata. Tiba-tiba terdengar suara gaduh di dapur. Piring-piring berjatuhan sendiri, sendok garpu berisik seperti dilempar. Marni menjerit, Raka menangis. Samsul berlari ke dapur. Anehnya, semua piring masih utuh di rak, tidak ada yang pecah. Tapi di meja makan, ia menemukan secarik kertas lusuh. Tulisan Arab di atasnya samar-samar bercahaya. Dengan suara bergetar, Samsul membacanya. "Bersabarlah dalam ujianmu, karena derajatmu sedang diangkat." Tiba-tiba udara di sekitarnya berubah dingin, dan ia mendengar bisikan serempak dari banyak suara yang tak terlihat. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Samsul hampir kehilangan keseimbangan, tapi ia segera duduk dan membaca istighfar. Marni memegang pundaknya dengan wajah panik. "Apa maksud semua ini ya?" Samsul menatap kertas itu dengan mata bergetar. "Bu, aku rasa mereka benar-benar ingin menguji kita, dan kita nggak bisa lari." Malam itu keluarga kecil itu berkumpul di ruang tamu, tidur berdampingan. Lampu dinyalakan terang, tapi rasa was-was tak hilang.
Samsul memejamkan mata dengan doa. Dalam hatinya ia tahu ujian ini belum selesai. Justru baru saja dimulai. Malam-malam di rumah tua itu semakin terasa ganjil. Bukan hanya suara zikir atau tangisan samar, kini aroma wangi yang asing kadang tercium, seperti harum bunga melati, kadang bercampur bau tanah basah yang menusuk hidung. Marni mulai sering menggigil tanpa sebab, sementara Raka semakin kerap bermimpi bertemu orang-orang berjubah putih yang mengajarinya doa. Samsul, meski tubuhnya letih setelah bekerja di proyek, selalu berusaha berjaga. Ia merasa keluarga mereka kini tidak lagi hidup sendiri. Ada yang memperhatikan setiap langkah mereka. Suatu malam, sekitar pukul 1 dini hari, suara gaduh kembali terdengar dari kamar ujung. Namun kali ini berbeda. Bukan zikir, bukan tangisan, melainkan suara gaduh seperti orang bertengkar. Suara banyak orang berbicara dalam bahasa yang asing, berat, bergema. Samsul menggenggam Al-Quran kecil yang selalu ia bawa sejak kejadian-kejadian aneh itu. Dengan hati-hati, ia melangkah ke kamar ujung. Marni menahannya, wajah pucat. "Yah, jangan masuk, aku takut." Samsul menatap istrinya, lalu mengelus pundaknya. "Tenang Bu, kalau kita lari, mereka akan menganggap kita tidak siap. Doakan aku." Ia pun membuka pintu kamar itu. Pemandangan yang terlihat membuat darahnya membeku. Ruangan yang biasanya gelap kini terang benderang, tapi bukan karena lampu. Cahaya putih pekat memenuhi ruangan, dan di dalamnya terlihat dua kelompok sosok berjubah. Satu kelompok duduk bersila, wajah mereka bercahaya lembut, zikir terus mengalir dari bibir mereka. Kelompok lain berdiri, gelisah, sorot mata tajam menusuk, wajah mereka suram meski tetap berjubah putih. Samsul tertegun. Ia baru sadar, bahkan di antara bangsa jin muslim, tidak semuanya sejalan. Seorang sosok dari kelompok yang bercahaya mendekat. Suaranya berat, namun menenangkan. "Samsul, dengarlah. Kau sedang berada di tengah pertentangan. Ada di antara kami yang ingin melanjutkan amanah Ustaz Rahman, menjaga rumah ini bersama manusia baik sepertimu. Namun, sebagian lain ingin menyingkirkanmu karena mereka takut kau tidak sanggup." Samsul menelan ludah. "Kenapa aku? Aku hanya kuli bangunan. Apa yang bisa kulakukan?" Sosok itu menatapnya dalam. "Karena hatimu bersih, kau mungkin tidak punya ilmu tinggi, tapi keikhlasanmu besar. Itulah yang membuatmu dipilih." Tiba-tiba, salah satu sosok dari kelompok yang suram berseru dengan suara menggema, membuat dinding kamar bergetar. "Dia lemah. Manusia ini tidak layak. Biarkan ia pergi atau hancurkan dia bersama keluarganya." Samsul mundur setapak. Keringat dingin mengucur. Ia ingin lari, tapi kakinya seakan menancap di lantai. Malam itu menjadi malam yang panjang. Kedua kelompok jin tampak berdebat, meski tidak dengan kata-kata seperti manusia. Suara mereka seperti gema, bercampur doa, bercampur raungan. Udara ruangan semakin berat, membuat dada Samsul sesak. Namun tiba-tiba, suara lantang terdengar dari belakangnya. "Allahu Akbar." Samsul menoleh. Betapa terkejutnya ia melihat Raka berdiri di ambang pintu. Mata anak itu terpejam, tapi bibirnya bergerak membaca doa yang pernah diajarkan sosok berjubah putih dalam mimpi. Seakan tersentak, ruangan yang bergemuruh itu mendadak hening. Sosok-sosok suram itu mundur, menunduk, lalu menghilang perlahan. Tinggal kelompok yang bercahaya duduk tenang, menatap Samsul dan anaknya. Salah satu dari mereka berkata, "Inilah tanda, Samsul. Keturunanmu akan mewarisi cahaya itu. Kau tidak sendirian. Istrimu dan anakmu juga bagian dari ujian ini." Samsul memeluk Raka erat, air matanya jatuh tanpa sadar. Esok paginya, tubuh Samsul lemah seperti habis berlari jauh. Marni yang melihat wajah suaminya pucat
langsung panik. "Apa yang terjadi ya? Aku dengar suara gaduh semalam, tapi aku terlalu takut untuk keluar." Samsul menarik napas panjang. "Bu, ternyata benar. Jin-jin di rumah ini bukan satu suara. Ada yang ingin bersama kita, ada yang menolak. Mereka bilang kita sedang diuji. Dan Raka, sepertinya dia juga terpilih." Marni menutup mulutnya, terisak. "Astagfirullah, anak sekecil itu." Samsul menggenggam tangan istrinya erat. "Kita tidak boleh goyah. Kalau kita takut, kita kalah. Kalau kita sabar, derajat kita akan diangkat." Malam berikutnya, ujian kembali datang. Kali ini lebih nyata. Saat keluarga kecil itu sedang membaca doa bersama, tiba-tiba seluruh lampu rumah padam. Hanya kegelapan pekat yang menyelimuti. Dari luar rumah, terdengar suara langkah kaki berlarian mengelilingi bangunan tua itu. Suara tawa aneh bercampur ayat-ayat yang dipelintir, membuat bulu kuduk berdiri. Samsul memeluk Marni dan Raka erat-erat. Dalam kegelapan, ia hanya bisa berdoa. Namun di tengah ketakutan itu, ia sadar satu hal. Ujian ini akan segera mencapai puncaknya. Dan di sanalah rahasia terbesar para jin muslim itu akan benar-benar terbuka. Malam itu, rumah tua keluarga Samsul diliputi kegelapan. Listrik mendadak padam, hanya suara jangkrik dan angin berdesir di luar. Namun dari balik kegelapan, suara langkah kaki terus terdengar, berlari mengelilingi rumah, disertai tawa berat yang menggema. Marni menutup telinganya, menahan tangis. Raka bersembunyi di pelukan ayahnya. Samsul dengan tubuh gemetar terus melantunkan ayat kursi berulang-ulang. Tiba-tiba pintu kamar ujung terbuka keras dengan bunyi gedebrak. Cahaya putih kembali menyemburat, lebih terang daripada sebelumnya, seolah-olah ada matahari kecil di dalam ruangan itu. Dari dalam, sosok-sosok berjubah putih muncul. Kali ini, jumlah mereka lebih banyak, memenuhi lorong rumah. Beberapa wajah bercahaya lembut, beberapa lain suram dan muram. Seorang sosok berdiri paling depan, lebih tinggi dari yang lain, sorot matanya tajam menembus kegelapan. Suaranya bergema ke seluruh rumah. "Waktunya tiba, Samsul. Ujianmu mencapai puncak. Kau harus memilih bertahan bersama kami atau pergi meninggalkan rumah ini. Tapi ingat, jika kau pergi, derajatmu akan jatuh. Jika kau bertahan, hidupmu tidak akan pernah sama lagi." Samsul berdiri tegak, meski tubuhnya bergetar hebat. Ia menatap Marni dan Raka. "Kalau aku pergi, apakah kalian akan aman?" tanyanya dengan suara parau. Sosok itu tidak menjawab langsung. Sebaliknya, sosok lain dari kelompok suram melangkah maju. Wajahnya samar, seperti kabut, tapi sorot matanya tajam menusuk. "Kalau kau pergi, kami akan mengambil mereka. Keluargamu akan jadi bagian kami. Kau yang memilih, manusia." Marni menjerit, memeluk Raka erat-erat. "Jangan ya, jangan biarkan mereka ambil anak kita." Hati Samsul terhantam. Ia tahu inilah ujian sebenarnya, bukan hanya keberanian, tapi pengorbanan. Dengan sisa tenaga, Samsul maju satu langkah, berdiri di hadapan cahaya menyilaukan itu. Suaranya lantang meski parau. "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan rumah ini. Aku tidak akan menyerahkan keluargaku. Jika ini ujian, maka aku akan menjalaninya. Hidup dan matiku hanya untuk Allah." Sekonyong-konyong, suasana rumah berguncang. Angin menderu kencang, jendela-jendela terbuka dan menutup sendiri. Sosok-sosok suram itu menjerit, tubuh mereka mengepul jadi asap hitam dan menghilang. Tinggal sosok-sosok bercahaya yang duduk tenang, wajah mereka teduh. Salah satu dari mereka mendekat. Suaranya lembut, berbeda dari sebelumnya. "Engkau lulus, Samsul. Inilah yang kami tunggu. Sejak wafatnya sahabat kami, Ustaz Rahman, rumah ini butuh penjaga baru. Bukan penjaga dengan kekuatan, tapi
dengan hati yang ikhlas. Kini, engkau dan keluargamu akan hidup berdampingan dengan kami. Jangan takut, kami tidak akan mencelakai. Justru, kami akan mengangkat derajatmu, melindungimu, dan menurunkan keberkahan. Air mata Samsul menetes. Ia menunduk, sujud syukur di lantai ruang tamu. Marni ikut menangis, kali ini bukan hanya karena takut, tapi juga lega. Namun, Raka menatap kamar ujung dengan mata membesar. Ayah, mereka belum semua pergi. Samsul menoleh cepat. Di pintu kamar ujung, samar terlihat bayangan hitam tinggi menjulang. Bukan berjubah putih, tapi kelam, matanya merah menyala. Ia menatap tajam ke arah Samsul dan berbisik pelan, tapi jelas terdengar. Ini belum selesai, akan ada malam lain, ujian lain. Lalu, bayangan itu lenyap. Pagi menjelang, rumah tua itu kembali tenang. Cahaya matahari menembus celah-celah jendela, seakan tak ada kejadian apa-apa. Namun bagi keluarga Samsul, semuanya telah berubah. Samsul duduk di teras, memandang halaman yang basah oleh embun. Wajahnya masih lelah, tapi hatinya mantap. Ia sadar, rumah ini bukan sekadar tempat tinggal. Rumah ini adalah perbatasan dua dunia, dunia manusia dan dunia jin muslim. Marni membawa teh hangat, duduk di sampingnya. "Yah, apa kau yakin kita bisa bertahan di sini?" Samsul menatap istrinya dengan mata tenang. "Kita harus yakin, Bu. Selama kita berpegang pada Allah, kita tidak sendiri." Di dalam rumah, Raka masih terlelap. Bibirnya bergerak pelan, membaca doa dalam tidurnya, seolah sedang diajari lagi oleh sosok berjubah putih. Dan sejak hari itu, keluarga Samsul resmi menjadi bagian dari rumah tua itu. Mereka bukan sekadar penghuni, tapi penjaga amanah, hidup berdampingan dengan keluarga jin muslim yang memilih mereka. Namun di balik semua itu, satu bayangan hitam masih menunggu. Entah kapan ia akan kembali, karena dalam setiap ujian selalu ada yang berusaha menggagalkan. Dan bagi Samsul, itu berarti teror ini tidak akan pernah benar-benar berakhir. Itulah kisah keluarga Samsul yang tak pernah benar-benar sendirian di rumah tua itu. Mereka hidup berdampingan dengan jin muslim. Tapi jangan lupa, setiap cahaya selalu ada bayangannya. Dan entah kapan, kegelapan itu kembali menuntut haknya.